Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini siapa? Ikut apa enggak? Oh enggak. Oh videoin. Siap. Terminta ya footage-nya. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Rabbishrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita agak ngaret sedikit ya, karena tadi ini antara menunggu MBG apa enggak itu datang. Jadi kita materi dulu, materi habis itu break MBG, langsung praktek. Jadi hari ini tuh sebenarnya final project dari materi yang hari pertama, kedua. Kita implementasikan hasil yang kemarin tuh, yang hari pertama kan ide, keduanya praktek kemarin sempat pakai kamera juga. Terus yang ketiga kita editing nih. Jadi ujung tombaknya video ya di editing ini. Gitu. Dan nanti bagi yang baru masuk bisa share ke temennya aja ya. Minta diajarin atau ke kakak langsung juga nanti boleh. Nah, ini mastiin lagi di handphonenya ada CapCut semua ya? Ada kan? Oke. Sama sisa memori ada kan? Nggak penuh. Yang belum ada apa? Materi video yang mau diedit nggak ada ya? Belum ya? Belum semua kan? Belum, oke. Berarti tadinya kan hari ini cuman ngedit tuh. Tapi kan materi belum ada, jadi nanti kalian langsung ngambil aja, syutingin sendiri entah gimana. Dari syuting skrip yang udah dibuat, dijadiin video, direkam kan. Terserah mau di sini, mau di mana, pokoknya sekitaran sekolah. Nah nanti kita kumpul lagi, baru ngedit gitu. Jadi kita materi dulu ya. Nah nggak banyak, materinya cuma 5-6 slide. Nah jadi editing ini biasa ditulisnya, biasanya disebutnya itu penulisan ulang terakhir. Jadi sebenarnya ini nulis juga, tapi nulis dalam bahasa visual gitu. Kalau istilah di teman-teman profesionalnya ini ngejahit. Jadi editing sama ngejahit itu sama satu-satu kan, nggak bisa langsung sekalian gitu. Nah terus si editing ini juga ibaratnya tuh masak gitu, lagi masak. Kalau kita analogiin proses masak, syutingnya itu adalah bahan-bahan kan, kita ngumpulin bahan. Nah si editing ini eksekusi masak terakhirnya gitu, sebelum kita makan. Nah sebenarnya nih mungkin daripada bisa ya, tapi kita ngulang lagi dikit. Jadi kalau mau mulai editing ini, kita fokusnya di aplikasi CapCut ya. Itu import file biasanya. Nah kalau di aplikasi CapCut ini biasanya namanya proyek baru gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kita buka proyek baru, terus pilih videonya, terus pastiin settingannya itu udah sesuai dengan yang kita mau, kayak aspek rasio, terus ukuran videonya kan bisa disetting tuh, ya kan. Nah nanti kita coba praktekin gitu. Ya inti ini masukin file ke aplikasi gitu. Udah pada bisa ya kalau ini mah? Bisa ya? Iya. Nah jadi di editing juga ada tahapnya. Kalau editing profesional, jadi editing tuh asal muasalnya kan dari treatment ini dari film kan, dari film, terus TV, terus sekarang sosmed gitu. Nah di sosmed emang nggak sekompleks kayak TV sama film gitu editingnya. Tapi kita bisa pakai kaidah dari treatment yang itu. Nah biasanya ada 2 tahap tuh di editing tuh, ada offline sama online. Nah tapi online ini jangan dibayangin online pakai internet, enggak. Tapi online itu adalah ngasih grafis, ngasih color grading dan lain-lain gitu. Ntar penjelasannya ada setelah ini. Kita bahas dulu yang offline. Jadi offline itu ngapain sih? Offline itu biasanya nge-cut sama ngesingin ini audio sama visual gitu kan. Jadi
salah satu ini manajemen file. Sebelum kalian ngedit tuh kalian harus pilih-pilih dulu kan, pasti kan. Ini yang bagus yang mana nih? Wah nih kurang nih, goyang atau kayak gimana gitu. Intinya memilih file yang akan dimasukkan gitu. Terus kedua juga ada sync. Sync ini kan kalau misalnya kita tag videonya tuh nggak langsung sama audio, nggak pakai mic, misalnya terpisah. Jadi karena kita belum punya mic wireless, mic yang langsung nempel ke handphone, makanya kita rekam audionya terpisah. Pernah gak nyobain itu metode kayak gitu? Pernah kan? Ya, jadi biar audionya tetap clean, audionya direkam pakai recorder audio ya biasa kalau di handphone. Nah si itunya visualnya pakai handphone satu lagi. Ntar di editing kan disingin tuh, cocokin lah. Itu juga bisa auto sih sebenarnya. Bisa dising auto jadi dia langsung nemu. Kalau di laptop, kalau di handphone belum pernah nyoba deh ngesing. Atau udah ada yang pernah nyoba? Kalau di laptop, di handphone bisa sync juga gak? Nggak tahu ya. Ya manual juga bisa sih sebenarnya. Nah terus juga motong nih cutting lah. Jadi videonya dipilih-pilih mana yang akan dipakai, mana yang akan dibuang gitu. Kalau toolsnya udah pada tahu kan ya, tools cara motong segala macam. Ya kita nggak fokus ke tools sih, tapi lebih ke ininya aja, proses workflow-nya gimana, sama nanti kreatifnya. Nah terus juga ada audio nih. Jadi audio juga penting di dalam editing. Seperti yang kemarin kita bahas kan, audio itu kan 50%-nya video gitu. Tanpa audio yang clean, videonya jadi kurang informatif, kurang bagus kan. Akan kena skipnya lebih tinggi lah gitu kalau audionya nggak jelas. Terus juga dalam proses editing offline ini fokus utama bukan ke audio, bukan ke kejernihan audio gitu ya, tapi kalian udah naruh audionya sesuai dengan shooting script yang kemarin udah ditaruhin, terus udah sesuai. Habis itu tahap selanjutnya baru di-cleanin, dibersihin gitu kalau ada noise, ada apalah gitu gangguan. Terus juga nih ada beberapa tahap untuk naruh audio atau editing audio biasanya. Itu pertama kan yang tadi ngesing, nyocokin visual sama audio, terus dialog. Kalau emang ada videonya ada dialog, itu bisa milih mana yang terbaik kan. Kalau tag video tuh usahain jangan cuman sekali. Misalnya nih tag adegan, ngetek, terus udah. Kalau bisa dilihat dulu, dikasih opsi gitu. Jadi nanti kalian ketika editing bisa milih, oh ini bagusan ini nih, oh tadi merem, oh tadi mukanya nggak asik dan segala macam gitu. Intinya kasih selalu pilihan kalau untuk biar editingnya lebih enak. Terus juga audio leveling. Nah sesuaikan volume, kayak misalnya kalian mau ada dialog kan, pas ada dialog kan harus diturunin kan backsoundnya kan. Nah kayak gitu-gitu juga harus diperhatiin karena biar jelas dialognya. Terus audio lock, jadi kalau audionya udah oke semua, oh ya udah berarti di lock aja, nggak usah di apa-apain, tinggal dikasih sound effect mungkin kalau emang perlu. Nah terus juga ini nih yang online editing. Nah maksudnya apa sih online editing? Ini adalah ya jadi ada aspek nih beberapa di online editing ini. Yang pertama tuh, ini kita bicara konteks ini ya, video marketing. Jadi memang harus ada hook. Kalau di video marketing itu harus ada hook bagusnya gitu. Entah itu hooknya visual, entah tulisan, entah audio, pokoknya ada hook lah gitu buat
orang tetap stay gitu. Terus yang kedua ada pacing atau rhythm gitu. Jadi motong kebosanan, kayak kalian cuttingnya tuh nggak boleh lama-lama. Misalnya dialognya kelamaan atau gambarnya itu mulu, kan orang bosan kan. Jadi kalau bisa dalam pengeditan video iklan marketing ini, video ads marketing itu juga kalian harus memperhitungkan cuttingan gitu. Bisa nyesuaiin beat lagu atau nyesuaiin dialog kalau emang ada dialog. Biasanya sih kalau satu footage tuh 2 detik 3 detik gitu, nggak lama-lama. Kalau sampai 4-5 detik kelamaan, jadi kayak bosen gitu, kayak enak dilihatnya. Terus juga ada color grading. Nah, color grading ini ngewarnain sih, lebih dia misalnya gambarnya terlalu gelap atau terlalu terang, nah kalian bisa main di situ. Terus juga kurang ini nih, warnanya kurang keluar, terlalu pucat, nah itu bisa di setting di situ juga. Atau ada beberapa fitur yang otomatis juga sih sekarang, cuma biasanya nggak akurat kalau yang otomatis itu. Terus juga yang keempat ada subtitle atau typography. Jadi subtitle ini penting karena beberapa riset ya, lupa sumbernya dari mana, orang kadang nonton video di sosmed tuh nggak pakai suara kan, entah malu sama yang sebelah atau kalau di kereta tuh sering, kalau pokoknya di tempat umum lah kan ngeliatnya subtitle doang. Nah itu juga kalian harus masukin tuh subtitle sama tipografi yang penegasan gitu, kayak di atas kepala atau gimana, itu harus ditampilin juga gitu. Terus juga sound effect, kayak sound design yang tadi sempat kita bahas, audio itu juga harus mungkin transisinya dikasih sound effect, atau ada suara misalnya langkah kaki dimasukin suara sepatu kayak gitu-gitu. Jadi psikologis orang lebih hidup gitu, ngebayangin bahwa oh nih orang lagi jalan nih, jadi lebih hidup videonya. Terus yang terakhir terakhir call to action gitu. Call to action, ajakan buat orang-orang untuk beli produk ya, untuk join, untuk ya intinya dari awal video sampai akhir itu ya. Nah ujungnya mengajak gitu kan. Tapi call to action banyak variannya, jangan terlalu hard selling juga, karena orang akan lebih menerima yang soft selling gitu. Nah ini ada sampel ya, sampel video ads yang pernah kakak garap. Ini buat skin klinik. Hai Kak, waalaikumsalam. Oh ya, wajah aku lagi bermasalah banget nih. Nah, treatment di Hayu bisa bikin liburan. Nah ini hook nih. Kalian mau juga kan? Ini hook masuknya. Nah terus story yang kemarin kita pelajarin kan, ini strukturnya sama nih. Jadi hook, story, dia cerita dulu nih kenapa dia kesini gitu kan. Gitu ya. Hai Kak, waalaikumsalam. Oh ya, wajah aku lagi bermasalah banget nih. Nah, rencana aku pengen banget treatment. Tapi kira-kira treatment apa ya yang nggak salah dan cocok di wajah aku? Wah, kalau bisa datang di tempat yang tepat. Mari Kak, saya angkat ke ahlinya. Nah, ini masuk ke solusi kan, ke yang kemarin sempat kita bahas. Iya, silakan. Masuk ke solusi. Jadi dari problemnya dia apa? Oh, ternyata pas dia ketemu solusinya di sini. Jadi yang aku butuhkan itu adalah. Nah, solusinya adalah dia ketemu orang yang kompeten kan, dokter gitu. Jadi ketika orang nonton makin yakin, oh nih emang kompeten dokter gitu, nggak kaleng-kaleng. Kombinasi perawat secara gimana dia itu kombinasi yang saling mendukung untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan oh iya Kak, aku juga mau ngasih info nih, pas banget kami lagi ada program gitu. Nah ini dia nawarin program masuknya fitur kan, yang kemarin sempat kita bahas.
Jadi salah satu fitur produknya yang mau dinaikin kita up di sini. Di holiday, jadi yang udah treatment kombinasi bisa dapat kesempatan liburan ke Korea. Wah, treatment di Hayu bisa bikin. Nah ini tekniknya pakai green screen kan, cuma ditempel karena nggak mungkin ke Korea, cuma buat kayak apa iklan kayak gini harus ke Korea kan. Jadi kita pakai teknik green screen tapi belakangnya diganti ala-ala Korea gitu. Liburan di Korea, kalian mau juga kan? Yuk treatment. Nah itu call to action tuh, yuk. Di Hayu. Itu satu. Ini sampel 2 ada lagi nih. Mirip-mirip sih ini strukturnya. Buat yang udah treatment kombinasi bisa dapetin kesempatan dengan liburan ke Korea. Wah beneran? Ya gimana dong? Nah, ini konflik kan. Aku masih gini-gini aja. Belum tolong nih, please tolongin aku. Aku tuh udah rajin banget sih ya. Tapi ya tuh ya, kondisi kulit aku tuh kayak gini. Tenang kak, untuk mengatasi problem kulit wajah memang nggak cukup kalau cuma skincare aja. Nah, yang kakak butuhkan. Jadi ini modelnya dialog gitu ya. Yang saling mendukung satu sama lain sehingga bisa beresin problem kulit wajah dengan lebih efektif dan maksimal. Kaget ya. Tenang, aku cuma mau kasih tahu kalau di Hayu lagi ada program Beauty Holiday. Ini fitur juga. Bisa dapetin kesempatan dengan liburan ke Korea. Wah beneran? Asik. Yuk buruan research di Hayu sebelum 31 Desember 2023. Kamu bisa menaiki liburan ke Korea dan hasil menarik lainnya. Pakai sering perawatannya semakin besar kesempatan kamu buat dapetin hadiahnya. Dan program ini akan diundi tanggal 2 Januari 2020. Ya gitu ya. Atau lagi nih. Jadi kalau ini cuma pakai tulisan-tulisan doang. Tapi visualnya udah kuat gitu. Udah menarik. Ini buat kopi. Ini pakai lensa makro kebanyakan. Cuma dikasih tulisan-tulisan gini. Nah, cuma gitu doang sih. Jadi dalam video ads itu emang harus dikasih varian video ya. Misalnya yang tadi dialog, terus yang tulisan, atau yang kayak kemarin sempat kita tonton tuh. Jadi belum tentu, tergantung produk sih. Belum tentu parfum cocok sama pengemasan yang video kayak tadi. Belum tentu, tergantung barangnya. Makanya kalian harus coba bikin beberapa gitu. Nanti ke depannya ya. Tapi kalau sekarang kita praktekin satu aja dulu. Nah, kalau materi ini udah selesai. Sebenarnya kan kalau footage-nya udah ada, kita langsung edit nih. Tapi kan belum ada ya. Belum ada semua kan. Jadi berhubung ada MBG juga. Habis kalian MBG, kalian ambil gambarnya pakai handphone masing-masing. Dari syuting script yang kemarin kan udah ada kan. Kalau yang belum ada, bikin syuting script dulu berarti. Kan syuting scriptnya udah ada nih. Terus kalian ambil nih, kalian rekam gambarnya. Dari syuting script itu jadi apa? Jadi video. Nah, minimal kan kemarin 20 shoot ya kalau nggak salah. 25 ya? Oh iya. Ingat aja. Ya 25 lah. Entah itu dari mana, dari depan, dari samping, terus mungkin ada talentnya, kalian masing-masing tukeran atau gimana, itu terserah, tergantung syuting script kalian kan. Nah, terus habis MBG ambil itu setengah jam, terus kita balik lagi di sini ngedit. Oke? Ada yang kurang paham atau belum jelas? Video. Kan kita mau ngedit video. Jadi nanti kalau kalian mau pakai talent, boleh tuker-tukeran, kayak misalnya nih produknya kamu kan. Tukeran jadi talent, ntar tangannya doang, atau ada orang jalan, atau kasih hook yang lucu-lucu, boleh, terserah. Atau mau produknya doang juga boleh, kayak
tadi tuh yang musik, tapi estetik gitu, movement kameranya kan kemarin kita udah mempelajari movement kamera kan. Nah itu bisa diterapin. MBG berapa menit kira-kira makan MBG? 15 menit kecepatan nggak? 20. Apa tanya Bu Guru nih, berapa menit? Ada yang HP-nya lowbat nggak? Nggak ada. Apa? Nggak punya paket? Nggak harus pakai paket kan? Nggak. Ya, jadi nanti apa namanya? Udah ada videonya, langsung edit. Ntar baru di upload di kayak kemarin, di tag sama di apa hashtagin. Itu kan bisa tethering kalau nanti kalau ngupload.